Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini kita menjumpai pembacaan dari Injil Matius, pasal 10 ayat 28. Ayat ini berkata sebagai berikut. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara tentang ketakutan. Rasa takut adalah hal yang kita warisi oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Rasa takut pertama itu muncul di Taman Eden dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 9 hingga 10, di mana nenek moyang kita merasa takut ketika mereka sudah ada dan hidup di dalam dosa. Sebab itu ketakutan adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ini. Saya melihat dalam kehidupan ini bahwa kita menjalani kehidupan ini dalam kehidupan yang setiap hari kita temukan. Ada banyak orang takut dengan kegagalan. Di mana situasi hari-hari ini dunia bisnis mengalami goncangan karena pandemi COVID-19. Dunia kerja mengalami goncangan, dunia pendidikan mengalami goncangan, bahkan sampai usaha-usaha yang kita kerjakan dan juga ibadah-ibadah yang kita buat mengalami goncangan. Ada gereja yang sudah dibuat dengan baik tetapi tidak bisa digunakan dengan baik. Ada sarana ibadah yang sudah bagus, yang sudah dibuat, disewa, tetapi tidak dapat digunakan. Itu semua menandakan kepada kita bagaimana kita merasa takut gagal. Kita sudah berusaha tetapi tidak berguna. Itu adalah satu kegagalan. Ayub pernah mengalami hal itu, sebab itu Ayub berkata dalam Ayub 17 ayat 11, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Ayub di usianya yang lanjut, setelah melewati begitu banyak pergumulan dan kenyataan yang pahit yang sedang dihadapi, Ayub berkata, sekarang saya sudah terlalu tua untuk berhasil. Saya sudah mengalami keadaan yang tidak nyaman, yaitu kegagalan. Semua rencanaku, cita-citaku tidak mungkin aku capai. Dan itulah manusia yang seringkali diliputi oleh rasa takut gagal. Tapi Ayub kita jumpai dalam buku Ayub. Akhir dari kehidupan Ayub, Ayub bukan orang gagal. Tapi Ayub adalah orang yang diberkati Tuhan dan sangat berhasil. Itulah bukti tanda ketakutan. Di tengah pergumulan yang berat, di tengah tantangan yang berat, kita takut gagal. Bahkan ada ketakutan yang lain juga yang terjadi dalam kehidupan ini. Bahwa ada orang takut tentang perubahan. Perubahan-perubahan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan itu menghadirkan ketakutan. Nehemia pernah berkata di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ingatlah akan firman yang kupesankan kepada hambaku Musa, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Kita melihat terjadi perubahan membahayakan kehidupan kita. Ketika kita berubah setia, maka Tuhan katakan, aku akan membuat kamu tercerai-berai. Karena berubah setia. Perubahan membuat orang rasa takut. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita menghadapi suatu perubahan dari cara hidup yang biasa kepada new normal, sesuatu yang baru yang disebut normal.
Itu perubahan. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan bahwa takut tentang perubahan itu ada. Bahkan juga ada rasa takut karena malu. Orang takut malu, akhirnya ada yang bunuh diri. Bahkan lebih dari itu, hari-hari ini kita menghadapi suatu kenyataan. Sebagaimana Nabi Yeremia katakan dalam Yeremia 16 ayat 3 dan 4. Tentang bagaimana penyakit yang membahayakan umat manusia. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab beginilah firman Tuhan tentang anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Itu satu kondisi yang diingatkan oleh Nabi Yeremia. Ketika kita berubah dari kesetiaan kita kepada Tuhan, maka manusia diliputi rasa takut. Takut tentang kematian, dan kematian itu adalah sesuatu yang membahayakan orang-orang karena kematian itu tidak dikubur lagi. Kita menemukan sekarang ketika orang meninggal dilakukan upacara pemakaman seperti dia pasien COVID. Tidak ada lagi yang pergi berdoa, tidak ada lagi ibadah, semua langsung dilakukan dengan singkat. Kalau boleh berdoa sesingkat-singkatnya. Terus dimasukkan dalam suatu tempat khusus sebagai korban COVID. Kenapa? Karena penyakit sampar. Itu ditakuti oleh manusia. Itu yang dikatakan oleh Yeremia tadi, bahwa manusia mengalami begitu banyak ketakutan. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, rasa takut itu jangan ditujukan kepada hal-hal itu, tapi takutlah kepada Tuhan. Bukan takut karena gagal, bukan takut karena perubahan-perubahan terjadi. Jangan takut karena malu, jangan takut karena penyakit sampar yang mengancam kita, tapi takutlah kepada Tuhan. Kalau kita tidak takut Tuhan, Salomo katakan di dalam Amsal pasal yang pertama ayat 23 hingga 30 seperti ini. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan mentertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka membenci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo mengingatkan kepada saya dan saudara, jika ketakutan itu lebih besar dari rasa takut kepada Tuhan, maka kita akan melakukan pilihan-pilihan yang salah dengan kehidupan ini. Dan karena kita tidak takut Tuhan, kita tidak memilih takut kepada Tuhan, maka di dalam bencana kita, Tuhan akan berolok-olok dengan kehidupan kita.
Di saat kita mencari Tuhan, Alkitab katakan, engkau tidak akan pernah ketemukan Tuhan. Walaupun engkau cari Tuhan, engkau tidak akan pernah menemukan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman seperti ini, takutlah akan Tuhan lebih dari takut akan yang lain. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini melalui teguran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya kami memilih takut kepada Tuhan lebih dari takut kepada hal-hal yang lain yang kami jumpa di sekitar kami. Baik itu ketakutan karena gagal, ketakutan karena malu, ketakutan karena perubahan, ketakutan karena penyakit sampar yang ada di tengah kami. Biarlah kami boleh memilih takut Tuhan lebih dari takut kepada hal-hal itu. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami di sepanjang hari ini supaya kami tetap takut kepada Tuhan. Mulai dari rumah kami, ke tempat kerja kami, ke tempat sekolah kami, ke tempat bisnis kami, bahkan yang tinggal di rumah. Kami tetap memilih takut kepada Tuhan, karena itu adalah pilihan yang terbaik bagi kehidupan kami, orang yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Dan biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan yang baik dan setia, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Rabu, di mana wanita jemaat Bethesda Pelwap dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube channel ataupun Facebook page GPD Bethesda Makassar yang dimulai pada jam 4 sore. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.